Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Tenaga Kerja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan kerja. Ini pengertian hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Jadi nggak ada hubungan kalau kemudian tidak berjanji. Dan ini rasional gitu ya. Hukum alam. Kalau nggak ada janji maka nggak ada hubungan gitu ya. Atau sebaliknya, ya. Ada hubungan harus ada janji, ya. Nah, di dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah dan perintah. Ya. Nah, hubungan kerja ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja, di mana dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja itu dibuat secara lisan atau tertulis. Tetapi faktanya memang harus tertulis ya. Kenapa? Karena kalau lisan itu agak sedikit sulit untuk mengeksekusinya, tidak memberikan jaminan ya. Sudah tertulis saja kadang-kadang tidak ditepati ya oleh pengusaha. Oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan hukum ya, apapun bentuknya harus tertulis ya, karena sistem hukum yang kita anut adalah sistem hukum tertulis dan terkodifikasi. Jadi bukan secara lisan. Yang kedua, perjanjian kerja. Apa ini maksud dengan perjanjian kerja? Perjanjian kerja itu dalam bahasa Belandanya disebut Arbeidsovereenkomst. Ya. Di dalam pasal 1601A KUH Perdata, ya, diberi pengertian bahwa perjanjian kerja itu suatu persetujuan bahwa pihak ke satu, yaitu buruh atau pekerja, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja, buruh, dan pengusaha, atau memberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Itu perjanjian kerja. Namanya perjanjian itu pasti akan mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak pembuatnya ya. Menurut Imam Supomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua, yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah daripada buruh. Nah, ini unsur-unsur dalam perjanjian kerja atau hubungan kerja. Yang pertama adalah unsur work atau pekerjaan. Ya, harus ada pekerjaannya. Kalau nggak ada pekerjaan, bagaimana kemudian dia dianggap dia harus menerima upah, gitu ya? Atau kemudian harus diperintah, gitu ya. Nah, di dalam pasal 1063A KUH Perdata dijelaskan bahwa buruh wajib melakukan sendiri kerjaannya ya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya. Gitu. Yang kedua, unsur perintah. Unsur perintah ini adalah manifestasi pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha. Adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Yang ketiga, unsur upah. Upah memang memegang peranan penting ya dalam hubungan kerja atau perjanjian kerja. Bahkan dapat dikatakan tujuan utama dari pekerja itu adalah upah ya. Nah, untuk memperoleh upah, sehingga jika tidak ada unsur upah maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Yang keempat, syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana kita tahu ya, syarat sahnya perjanjian yang pertama itu berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ini perjanjian. Yang pertama adalah adanya kata sepakat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak, cakap hukum, artinya dapat melakukan tindakan hukum, gitu ya, tidak berada di bawah pengampuan, gila ataupun belum dewasa. Ya. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Nah, bicara tentang hal tertentu,
objek, ya. Objek itu bisa benda, ya, bisa hal-hal lain, ya. Dan keempat adalah suatu sebab yang halal, diperkenankan secara hukum. Nah, yang berikutnya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada dasarnya sama, ya, hanya saja objeknya yang berbeda, ya. Nah, yang pertama kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ada pekerjaan yang diperjanjikan, terus kemudian pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ketentuan ketenagakerjaan, pasal 1 angka 26, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagi seseorang yang dianggap cakap membuat perjanjian kerja diberi batasan umur minimal 15 tahun. Di dalam pasal 69 juga dijelaskan bahwa memberikan pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Ya. Selain itu, seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian itu apabila orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau dalam kondisi waras. 5. Bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis, ya, sebagaimana pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara normatif, bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu dalam proses pembuktian. Nah, di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis itu sekurang-kurangnya memuat keterangan yang pertama adalah alamat, ya, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, kemudian nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh, kemudian jabatan atau jenis pekerjaan, yang keempat tempat pekerjaan, besar upah dan cara mekanisme pembayarannya, yang keenam syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh, terus kemudian yang ketujuh jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, yang kedelapan tempat dan tanggal perjanjian itu dibuat, yang kesembilan tanda tangan para pihak dalam perjanjian, sehingga ini sah secara hukum, sudah mengikatkan dirinya sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Nah, pada hakikatnya sebuah perjanjian kerja itu dua macam, ya. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, ya, berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Di dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatannya pekerjaannya yang akan selesai dalam waktu tertentu, ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang bersifat musiman, jadi dia tidak tetap. Terus kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Yang berikutnya adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang berikutnya adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Ya. Nah, PKWT ini diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan ketentuan bahwa pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja, ya, waktu tertentu tersebut paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi kalau kemudian dia sudah habis masa waktunya, maka dia apakah ini diteruskan atau tidak, gitu, ya. Nah, berbeda dengan kontrak PKWT yang dibatasi maksimal 3 tahun, PKWTT tidak memberikan batasan waktu, ya. Pada PKWTT, perusahaan wajib memberikan pembayaran jika terjadi PHK, sementara tidak demikian dengan PKWT, dikarenakan pekerja PKWT akan berhenti bekerja saat perjanjian berakhir.
Nah, PKWT tidak diperbolehkan menetapkan masa percobaan, sedangkan PKWTT boleh mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. Ya. PKWTT harus dibuat kontrak secara tertulis, sedangkan PKWTT dapat dibuat secara lisan. Namun harus membuat surat pengangkatan bagi pekerja buruh yang bersangkutan. Ini berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 yang belum direvisi ya dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ya. PKWT, PKWTT ini menjadi berubah ketika Omnibus Law. Nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, ini di dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, terhadap pekerjaan itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus. Ya. Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dihapus. Ya, yang mengatur tentang syarat pekerja dalam waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan. Seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Ya, asumsinya begitu ya. Jadi kalau kemudian PKWT ini kemudian dicabut, maka tidak ada batasan. Kalau yang sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang 13 2003 itu ya maksimal 2 tahun. Setelah itu dia kemudian bisa diperpanjang. Ya, setelah diperpanjang dia harus diangkat gitu ya untuk menjadi karyawan tetap. Dengan adanya regulasi undang-undang baru Omnibus Law Cipta Kerja ini dihapus sehingga ini memungkinkan untuk seseorang bisa dikontrak terus atau kemudian ya menjadi prerogatif pengusaha untuk menilai apakah dia kemudian layak untuk menjadi pegawai tetap atau tidak gitu ya. Nah, ini perjanjian kerja berakhir dengan hal-hal limitatif yang diatur dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama itu karena pekerja meninggal dunia, jadi berakhir perjanjian kerja itu. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang ada di dalam perjanjian. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Ya. Perjanjian kerja itu tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali persetujuan kedua belah pihak. Ya, perjanjian kerja itu tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan pewarisan atau hibah. Seandainya pengusaha itu meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh. Ini kewajiban para pihak tentunya harus mengikuti apa yang kemudian menjadi kesepakatan yang ada dalam perjanjian ya. Ini juga sama, memberikan haknya, ya, membayar upah, terus kemudian memberikan cuti, mengurus perawatan dan lain sebagainya gitu ya. Ini perjanjian kerja bersama, pada prinsipnya sama ini ya dengan perjanjian kerja yang tadi yang disampaikan. Ini soal pengupahan. Ya. Pihak yang membuat PKB, terus kemudian yang kedua ketentuan umum PKB ya, tentang mekanisme pengupahan. Terus kemudian ini juga sama ya. Ini masih juga menyangkut tentang hak dan kewajiban pengusaha. Nah, kemudian ada juga peraturan perusahaan yang dibuat oleh kesepakatan ya. Oleh pengusaha bisa juga dapat membuat suatu kesepakatan. Ini peraturan-peraturannya isinya adalah hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlaku perusahaan tersebut gitu ya. Itu peraturan perusahaan ya. Sekurang-kurangnya berisi hal demikian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.